Kontroversi mewarnai laga panas derby d'Italia antara Juventus dan Inter. Corriere dello Sport, melalui kolom violanya, menyoroti kinerja wasit Andrea Colombo terutama pada proses gol penentu kemenangan Juventus yang dicetak oleh Adzik. Momen krusial terjadi sesaat sebelum gol keempat Juventus ketika Heprem Thuram merebut bola dari Bonni. Dalam proses tersebut, gelandang Juventus terlihat mengenai wajah Bonni dengan tangannya. Satu-satunya keraguan besar adalah kontak antara Heprem Thuram dan Bonni beberapa detik sebelum gol keempat Juventus, tulis Corriere dello Sport. Wasit Colombo saat itu fokus pada pergerakan bola dan posisinya berada di belakang kedua pemain, sehingga tidak melihat kontak dengan jelas. Kritik juga diarahkan pada VAR yang dianggap tidak membantu. Colombo jelas tidak dibantu oleh VAR, tulis Scoresport. Seraya menambahkan bahwa VAR Mazzoleni seharusnya memanggil Colombo untuk melakukan on-field review. Selain itu, Corriere dello Sport menilai gol ketiga Inter sah karena blok yang dilakukan Bastoni terhadap Bremer dianggap legal. Begitu pula dengan pelanggaran yang membuat Juventus mencetak gol ketiga dinilai tepat. Namun, 2 kartu kuning dianggap luput diberikan, masing-masing kepada Gatti dan Acerbi. Kontroversi ini diprediksi akan memicu perdebatan panjang, mengingat gol Adzik menjadi penentu kemenangan dramatis Juventus dengan skor 4-3 atas Inter di Allianz Stadium. Inter Milan tak punya banyak waktu untuk meratapi kekalahan dramatis 4-3 dari Juventus. Tim asuhan Christian Cifu langsung kembali berlatih dengan fokus penuh pada laga pembuka Liga Champions melawan Ajax. Menurut La Gazzetta dello Sport, skuad Inter akan berkumpul pagi ini di Appiano Gentile dengan kekuatan penuh tanpa ada pemain yang mengalami cedera. Kehadiran para petinggi klub juga dijadwalkan untuk memberikan dukungan moral kepada Cifu dan para pemain setelah hasil menyakitkan di derby d'Italia. Agenda latihan akan berlanjut besok pagi, sebelum pada Selasa siang skuad Nerazzurri terbang menuju Amsterdam pukul 16.30 waktu setempat. Mereka akan memulai kampanye Eropa pada Rabu malam dengan laga krusial melawan Ajax, sebuah ujian penting untuk mengembalikan mental dan kepercayaan diri tim. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi momen kebangkitan Inter setelah hasil mengecewakan di Liga, sekaligus ajang pembuktian Cifu di kancah Eropa. Kekalahan dramatis Inter Milan 4-3 dari Juventus terus memicu evaluasi keras. Corriere dello Sport menyoroti rapuhnya lini belakang Nerazzurri setelah kebobolan 6 gol hanya dalam 3 laga awal Serie A musim ini. 6 gol dalam 3 pertandingan Liga adalah sinyal bahaya yang tidak bisa diabaikan Inter, tulis Scoresport dalam edisi hari ini. Kritik paling tajam diarahkan kepada kiper Yann Sommer, yang dinilai hanya bebas dari kesalahan pada gol pertama Juventus. Sommer jelas masuk dalam daftar yang harus dievaluasi, tulis harian tersebut, menegaskan bahwa kiper asal Swiss seharusnya bisa berbuat lebih baik pada 3 gol lainnya. Selain Sommer, Scoresport juga menyoroti performa Manuel Akanji. Bek asal Swiss itu dianggap terlalu memberi ruang kepada Kelly pada gol pembuka Juventus, sehingga lawan bisa melepaskan tembakan dengan leluasa. Analisis ini menegaskan bahwa sektor pertahanan menjadi pekerjaan rumah besar bagi Christian Cifu jika Inter ingin kembali ke jalur kemenangan. Apalagi laga pembuka Liga Champions melawan Ajax sudah menanti di tengah pekan ini. Derby d'Italia melawan Juventus menjadi momen yang menunjukkan pilihan hati Christian Cifu. Dari semua pemain baru yang didatangkan Inter Milan pada bursa transfer musim panas dengan total investasi sekitar 85 juta euro, hanya Manuel Akanji yang turun sebagai starter di Allianz Stadium. Menurut La Gazzetta dello Sport, Cifu memilih menurunkan mayoritas pemain lama, sementara para rekrutan baru duduk di bangku cadangan. Gazzetta memulai hitungan dari 14 juta euro yang dihabiskan untuk Suchik, gelandang serba bisa yang kali ini digantikan oleh Mkhitaryan, pemain yang tetap berlatih di Appiano Gentile selama jeda internasional. Bonni, yang dibeli dari Parma seharga 23 juta euro, setidaknya sempat masuk dari bangku cadangan. Namun, Pio Esposito, Diouf, dan Luis Enrique sama sekali tidak dimainkan. Gelandang dan sayap yang jika digabung bernilai hampir 50 juta euro, hanya bisa memperdalam pemahaman mereka tentang Pinetina selama 2 minggu terakhir. Tetapi tak ada satupun yang mendapat kesempatan tampil di Allianz Stadium, tulis Gazzetta. Keputusan Cifu ini memunculkan perdebatan di kalangan tifosi,
Apakah para rekrutan baru belum siap atau Cifu masih sepenuhnya mengandalkan kerangka tim lama untuk laga sebesar derby di Italia? Start musim baru Inter Milan memunculkan tanda tanya besar di sektor pertahanan. La Gazzetta dello Sport mencatat bahwa Nerazzurri kebobolan rata-rata 2 gol per laga, termasuk saat kalah dramatis dari Juventus kemarin. Menurut Gazzetta, akar masalah tidak hanya ada pada performa di lapangan, tetapi juga pada keputusan manajemen di bursa transfer. Peremajaan skuad sama sekali tidak menyentuh lini belakang, tulis Gazzetta, menyoroti fakta bahwa Inter tetap mengandalkan pemain-pemain berusia senior. Kiper Jan Sommer, 36 tahun, disebut tampil menurun dengan refleks yang tak setajam sebelumnya. Sementara di depannya ada Francesco Acerbi, 37 tahun, yang selalu jadi starter dalam 3 laga pertama, ditemani Stefan De Vrij, 33 tahun. Para pemain inilah yang musim lalu juga menjadi saksi meningkatnya kebobolan Inter di akhir musim. Analisis ini memunculkan kekhawatiran bahwa tanpa peremajaan di lini belakang, Inter berisiko mengulang masalah yang sama seperti musim lalu, terlebih menghadapi jadwal pada Serie A dan Liga Champions yang sudah di depan mata. Awal musim Serie A 2025-2026 menjadi mimpi buruk bagi Inter Milan. Setelah 3 pertandingan, Nerazzurri baru mengumpulkan 3 poin, hasil dari 1 kemenangan dan 2 kekalahan beruntun. Puncak klasemen kini berjarak 6 poin, dan meski masih terlalu dini untuk panik, laju ini menjadi sinyal yang mengkhawatirkan. La Gazzetta dello Sport mencatat bahwa ini adalah salah satu start terburuk Inter sejak sistem 3 poin per kemenangan diperkenalkan pada musim 1994-1995. Baru 2 kali sebelumnya Inter kalah 2 kali dalam 3 laga pertama. Yang terakhir terjadi 14 tahun lalu, ketika kursi pelatih bergantian ditempati Gasperini, Ranieri, dan Stramaccioni, tulis harian olahraga itu. Musim tersebut dikenal sebagai musim transisi setelah era sukses Mourinho, dengan kebutuhan mendesak untuk melakukan peremajaan skuad. Kini, situasi serupa seolah terulang kembali di bawah Christian Cifu, yang menghadapi tantangan besar untuk mengembalikan Inter ke jalur kemenangan. Start mengecewakan ini juga membuat tekanan terhadap tim semakin besar, mengingat kompetisi baru saja dimulai dan laga pembuka Liga Champions sudah menanti di tengah pekan. Inter Milan kembali harus menelan kekecewaan di derby di Italia. Meski tampil dominan dan menekan Juventus di Allianz Stadium, Nerazzurri justru pulang tanpa poin setelah kalah 4-3 akibat gol penentu di masa injury time. Corriere della Sera merangkum jalannya laga dengan tegas. Inter dinilai bermain baik, namun kembali gagal memanfaatkan peluang karena kesalahan defensif yang berulang. Inter mendominasi di Turin, tetapi membuang 3 poin karena kecerobohan di lini belakang, tulis harian tersebut. Walaupun ada periode positif di babak kedua, Corriere menilai itu belum cukup. Tim ini masih jauh dari yang seharusnya. Setengah jam awal babak kedua tidak cukup untuk memberikan pembenaran, lanjut laporan itu. Kritik juga diarahkan kepada Christian Cifu, yang dianggap masih berada dalam fase transisi. Cifu masih berada di tengah jalan, Inter yang lama seolah tersesat, sementara wajah baru tim ini belum terlihat, tulis mereka lagi. Hasil ini membuat Inter harus segera menemukan identitas permainannya, mengingat jadwal padat menanti, termasuk laga debut Liga Champions melawan Ajax pada tengah pekan mendatang. Inter Milan kembali harus menerima kenyataan pahit usai kalah 4-3 dari Juventus dalam derby di Italia di Allianz Stadium. Laga yang penuh drama ini memperlihatkan Inter 2 kali bangkit dari ketertinggalan berkat 2 gol spektakuler Hakan Calhanoglu, bahkan sempat berbalik unggul lewat Marcus Thuram. Namun, keunggulan itu hanya menjadi ilusi. La Repubblica dalam edisi terbarunya menulis bahwa Inter tergelincir oleh kelebihannya sendiri, karena mengira dominasi permainan dan penguasaan bola sudah cukup untuk mengamankan kemenangan. Juventus justru bangkit, memanfaatkan kelemahan Nerazzurri, dan menutup laga dengan gol penentu Adzik di menit akhir. Analisis tajam surat kabar tersebut menyebut Inter tampak seperti tim yang sudah kelelahan atau bahkan habis, dan menegaskan perlunya keberanian untuk mulai melakukan evaluasi serius. Tim ini masih punya pemain berkualitas, tetapi itu saja tidak lagi cukup untuk tetap kompetitif, tulis mereka.
Republika juga menyoroti keputusan Christian Chivu yang menarik keluar dua pemain terbaik di lapangan, termasuk Calhanoglu, yang justru menjadi motor serangan Inter malam itu. Keputusan ini dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu kebangkitan Juventus. Bahkan, beberapa pemain kunci seperti Barella dan Lautaro disebut tampil di bawah standar. Seluruh pemain senior terlihat kehilangan semangat. Mereka bisa mengolah bola, tetapi jiwa mereka seakan padam. Lanjut laporan tersebut. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini saatnya Inter mulai melakukan permajaan skuad? Laga di Turin seakan menjadi sinyal bahwa tim memerlukan wajah baru untuk kembali kompetitif. Gol penentu Adzik yang melewati Sommer disebut sebagai simbol kelemahan Inter saat ini, mampu mencapai momen krusial, tetapi kurang tajam dan kurang tangguh untuk menyelesaikan pertandingan.